bos, direktur sama OB gitu, direktur sama sales gitu ya. Pernah nggak mereka langsung turun ke orang-orang di bawah? Dan aku rasa kita perlu bersentuhan sama orang di bawah. Itu menunjukkan bagaimana kita bersedia melayani mereka. Bukan selalu satpam kita yang parkirin mobil kita, tapi kadang-kala kita perlu datang sama satpam kita untuk tanya gimana kondisinya. Halo guys, kembali lagi dengan gue teman SM dan gue temannya Feli. Kita dari SAJ Project. Nah hari ini kita udah kedatangan nih seorang leader. Iya, Kodarwin ya. Yes. Halo. Nah Kodarwin ini adalah seorang pastor di Abalov Ministry dan sudah memimpin 2000 jemaat. Nah dia juga udah sampai menjadi pembicara nih ke bangsa-bangsa teman-teman. Ya, dan hari ini kita akan banyak membahas tentang leadership dan kita akan mengambil banyak informasi dari pakarnya langsung. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Betul. Mungkin sedikit perkenalan dulu dari Kodarwin untuk sobat-sobat SAJ Deko. Oke, saya udah menikah pastinya, anak 2, istri 1, jangan dibalik. Dan anak usia 10 yang pertama, terus yang kedua usia yang kelima. Terus apa lagi ya? Ya seperti yang diceritain mengembalakan. Tapi kalau disebut pakar leadership agak berat sih rasanya ya. But I've just learned ya, belajar dari kehidupan, belajar memimpin dalam perjalanan, ya proses lah, semua proses. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya. Yes. Mungkin kita pengen bertanya tentang leadership nih kok. Mungkin dari awal ini kan nggak mungkin Kodarwin dari langsung jadi leadership dari kecil pengen menjadi leader gitu ya Beb. Yeah. Boleh nggak nih ceritain ke kita gimana sih Kodarwin prosesnya gitu dari awalnya itu bisa menjadi full time leadership seperti sekarang gitu. Entah itu dari pilihan Koko gitu. Perjalanan kan panjang lah ya, kalau diceritain mungkin nggak bisa habis dalam waktu yang singkat kan. Tapi intinya dari kecil memang naluri memimpin itu udah kuat karena setiap kali kita main sama-sama temen, maksudnya kalau dari aku sih main sama-sama temen itu pasti selalu one of the dominant lah kali ya, maksudnya kalau orang bilang kayak alfanya gitu, lebih sering ngatur daripada diatur gitu. Tapi perjalanan kan Tuhan proses pasti kan untuk menyiapkan kita jadi leaders, dan proses nggak mudah karena namanya orang yang mau memimpin harus bersedia dipimpin dulu kan gitu. Ya pasti dipimpin dulu lah ya, kemudian dari sekolah, kuliah, pas kuliah mulai coba-coba bisnis sendiri, mulai berjalan, ada kejadian bencana di daerah, di kota asal, harus berubah haluan, kerja, kemudian bisnis lagi, tapi kemudian akhirnya full time di gereja. Nah di situ mungkin mulai memimpin ketika mulai dipercayakan jadi pemimpin buat orang muda ya. Pemimpin sih dari kelompok kecil lah pastinya ya, dari satu orang. Contoh waktu pertama kali jadi orang percaya kan dipimpin dulu, setelah dipimpin dulu terus kemudian memimpin orang lain, dipercayakan untuk muridkan satu orang. Dari mulai belajar dipimpin, mimpin diri sendiri, terus mulai mimpin satu orang gitu ya. Waktu berjalan lah ya, kemudian memimpin satu di gereja, namanya ada komunitas sel gitu ya, ada satu kelompok di mana ada beberapa orang, kemudian mulai mimpin lebih besar. Ya semua tahap itu proses terjadi sampai hari ini dipercayakan memimpin jemaat. Ya ada faktor anugerah dan lain-lain ya. Nah itu mungkin kita bisa bahas setelah poin berikutnya. Tapi ini aku mau nanya, agak melenceng nih. Aku dengar Kodarwin dulu pernah pengen jadi pesulap. Ya, jadi memang dulu kan, bukan dulu lah. Tuhan kasih talenta yang memang cukup unik karena aku tipe orang yang belajar sangat cepat, terus khususnya hal-hal yang sifatnya kreatif, hal-hal yang sifatnya unik lah gitu ya. Nah, makanya salah satunya sulap gitu. Tapi setelah perjalanan mengerti tentang dunia sulap, memilih akhirnya bukan jadi pesulapnya sih, tapi lebih jadi penjual alat sulapnya. Istilahnya kayak importir alat sulapnya dulu. Ya sempat bisnis itulah. Itu salah satu proses juga dipimpin Tuhan untuk bisa punya penghasilan yang cukup. Ya juga harus jadi leader lah ya di proses itu juga. Menurut dari Kodarwin, menurut pemimpin ideal itu seperti apa? Mendefinisikan pemimpin ideal itu sebenarnya berat. Karena aku mimpin di gereja gitu ya, dan memang dari mudanya sudah dididik apa-apa balik lagi ke firman Tuhan yang tertulis. Memang ini bisa buat semua orang, tapi kalau dengan basic tanda kutip maksudnya agamaku, ya aku belajar
melihat sosok pemimpin ideal ya cuma Yesus sih, cuma pribadi itu yang memang sempurna. Ideal kenapa? Karena beberapa hal. Satu, menurutku pemimpin tuh harus bersedia memberi dirinya melayani orang lain dibandingkan dia menunggu orang lain melayani dia. Menurutku itu pemimpin yang ideal. Pemimpin itu bukan bos yang tanda kutip mengambil benefit dari orang lain untuk keuntungan dirinya sendiri. Jadi dia harus rela melayani orang lain. Maxwell pernah ngomong gini, you can lead as far as you relate. Leadership is relationship gitu. Pemimpin itu bicara hubungan. Pemimpin itu bicara tentang bagaimana kita harus relate dengan orang. Karena kalimat yang dia lontarkan berikutnya adalah people don't care how much you know until they know how much you care. Mereka nggak peduli seberapa banyak kamu tahu, tapi mereka perlu tahu seberapa banyak kamu peduli sama mereka. Relate. Terus yang kedua, dia bersedia jadi contoh dalam hidupnya. Example, karena without example, a person cannot live. Nah, kalau udah bicara example, baru nanti ada banyak poinnya tuh. Harus jadi example dalam hal apa sih sebenarnya gitu. Menurutku dua hal ini sih yang paling utama yang harus dia tunjukkan gitu. Nah, dua hal ini yang paling utama yang Yesus tunjukkan buat kita. Tapi tadi Koko ada mention nih soal yang Koko dari kecil juga nih udah dominan gitu lah sifatnya. Tapi bener nggak sih kok karakter-karakter yang kayak DISC, dominan, intim, stabil, cermat itu mempengaruhi orang tuh bisa jadi pemimpin atau enggak? Kayak kadang-kadang orang dominan, oh ini emang orang dominan makanya bisa jadi pemimpin. Tapi apakah ada orang stabil yang bisa jadi pemimpin? Gitu. Kalau menurut ilmu temperamen, memang kan aku juga belajar ya, maksudnya kan aku certified behavior consultant juga dulu. Memang secara temperamen, orang merah, kami sebutnya merah dominan itu, kombinasi dominan itu bisa membuat orang memimpin dalam cakupan yang lebih luas dibandingkan orang stabil ataupun orang cermat ataupun orang intim. Nah, tapi apakah hanya orang dominan saja yang bisa memimpin? Ya tentu enggak lah. Maksudnya semua temperamen bisa memimpin asal mereka willing untuk belajar. Karena kalau ditanya sebenarnya Yesus temperamennya apa, ini balik lagi ke apa yang aku lihat ya gitu. Maksudnya orang tuh susah mendefinisikan temperamen Yesus itu apa sih gitu. Because he know how to place himself in every condition gitu. Dia tahu menempatkan diri dia di kondisi manapun juga gitu. Dia perlu jadi dominan untuk mengatur, dia akan dominan. Dia perlu untuk dia menjadi orang yang cermat untuk melihat segala sesuatu, dia bisa cermat. Dia perlu stabil, lebih baik diam. Contoh waktu dia ditangkap, dia diam aja karena memang dia harus mati gitu, nggak ada pilihan gitu. Dan ketika dia harus intim, ya dia bisa intim dengan anak-anak gitu misalnya. Nah, menurutku tidak berpatokan pada temperamen sebenarnya. Tapi memang akan ada porsi masing-masing orang sesuai temperamennya. Maksudnya gini, orang-orang yang cukup visioner biasanya memang orang-orang dominan. Orang-orang yang stabil, orang-orang yang cukup bisa, tanda kutip, menjaga konsistensi sebuah kepemimpinan. Jadi memang setiap orang harus punya porsinya masing-masing. Kalau orang stabil berusaha mau take over peranan orang dominan atau sebaliknya, biasanya akan chaos terjadi gitu. So we need each other in leadership sih pastinya. Jadi kalau ditanya apakah hanya orang dominan bisa memimpin, tidak. Tapi semua orang bisa memimpin hanya dengan porsinya masing-masing. Dan nggak semua orang harus jadi alpha atau jadi orang nomor satu menurutku. Banyak orang berpikir bahwa leadership itu selalu mau jadi orang nomor satu. I don't think it will go that way gitu. Karena kita belajar memimpin itu pasti ada sekelompok orang yang bisa bersama-sama bergerak bersama sehingga terjadi sesuatu gitu. Baik di perusahaan lah, baik di gereja ataupun di pendidikan dimanapun, bahkan di keluarga gitu. Di keluarga tuh gini loh, memang suami itu yang memimpin gitu. Tapi apakah suami serta-merta mengambil keputusan sendiri tanpa ada kesepakatan dengan istri? Nggak bisa gitu. Harus ada both side terjadi kan gitu. Itu sih itu. Nah, mungkin kan tadi sudah dijelaskan secara karakter ya dari. Nah, tapi kan Darwin sekarang memimpin banyak jemaat juga nih dan full timer juga. Boleh jelasin nggak kok kita gimana sih cara memimpin Darwin itu untuk kan berbagai jenis karakter dan cara menyikapinya kalau dari segi pemimpin Darwin itu. Pemimpin dan Oke. Gini.
mungkin kita bicara langsung kepada yang tadi itu ya. Maksudnya memimpin itu kan yang aku setuju adalah bicara tentang dua hal tadi kan. Sejauh mana kita melayani dan sejauh mana kita memberikan contoh buat mereka. Kalau memimpin sebanyak orang yang ada hari ini, kuncinya adalah mereka harus melihat sejauh mana ya aku peduli, aku benar-benar melayani mereka gitu. Karena kalau aku hanya duduk di atas dan melihat-lihat saja, terus cuma nunjuk-nunjuk aja dan cuma suruh-suruh aja, ya nggak bakal jalan gitu. Ya aku mesti turun ke mereka, contoh turun sampai ke level paling bawah, kadang-kadang hadir di komsel misalnya kan, sekarang udah mimpin, jarak menuju sampai jemaat kan udah jauh gitu ya. Kalau cuma sekedar ketemu hari Minggu ya cuma seminggu sekali gitu. Tapi kami turun sampai ke komunitas itu untuk tahu setiap orang ngalamin apa, pergumulannya apa, struggling dalam hidupnya apa. Sebenarnya sama kayak perusahaan itu kan juga level paling tinggi, kadang-kala sampai level paling bawah udah nggak bersentuhan gitu. Bos, direktur sama OB gitu, direktur sama sales gitu ya. Pernah nggak mereka langsung turun ke orang-orang di bawah? Dan aku rasa kita perlu bersentuhan sama orang di bawah. Itu menunjukkan bagaimana kita bersedia melayani mereka. Bukan selalu satpam kita yang parkirin mobil kita, tapi kadang-kala kita perlu datang sama satpam kita untuk tanya gimana kondisinya. Kadang-kadang kita yang beliin mereka makan gitu, kadang-kadang kita ngajak mereka minum sama-sama gitu. Minum bukan tanda kutip ya. Maksudnya ya ngobrol gitu, tujuannya kan ngobrol bangun hubungannya gitu. Nah, itu yang pertama gitu. Tapi yang kedua jadi contoh. Nah, sekarang jadi contohnya ini kan jadi panjang nih kalau jadi contoh. Jadi contoh itu menurutku ada beberapa poin. Kita mesti jadi contoh dalam hal authentic and genuine. Kita mesti jadi contoh kepada mereka dalam hal kita itu perlu jadi orang yang apa adanya dan tulus ketika melakukan sesuatu. Karena banyak orang merasa nggak mau dipimpin lagi dan merasa juga nggak mau lagi mengikuti sebuah organisasi ataupun perusahaan karena dia merasa pemimpinnya ini nggak apa adanya, nggak otentik, nggak real gitu. Kadang-kadang pakai topeng gitu, atau lebih sering pakai topeng malah. Di perusahaan bisa begini, tapi di luar bagaimana gitu. Terus belum lagi di rumah bagaimana gitu. Jadi perlu apa adanya, perlu tampil apa adanya, otentik aja gitu jadi orang. Terus yang kedua, perlu tulus gitu. Maksudnya kalau lakuin apa-apa itu nggak ada maksud di baliknya. Kadang-kala kan orang yang dipimpin tuh sering bisa bertanya-tanya ya, ini maksud pemimpin gua apa ya sebenarnya gitu. Dia tuh pengennya apa sih gitu. Nah kita perlu tulus-tulus aja. Kalau saya ngomong A, ya memang itu maksudnya, nggak ada yang lain gitu. Nah itu membuat orang bisa melihat bahwa kita ini ya real gitu. Kita bukan orang yang tanda kutip menciptakan sebuah image yang sebenarnya bukan diri kita. Terus jadi example dalam hal apa lagi? Gentle and humble gitu. Bicara tentang bagaimana kita, dan dua kata ini nggak bisa dipisahin ya. Maksudnya kita walaupun kita sudah memimpin, kita bersedia untuk tetap dibentuk. Nah itu namanya lemah lembut kan, gentle. Terus yang kedua, bicara tentang rendah hati itu adalah kita menyadari bahwa apapun yang jadi kondisi kita hari ini, keberadaan kita, bukan karena kehebatan kita semata-mata, tapi karena ada Tuhan, dan karena ada orang-orang yang bersama dengan kita yang membuat kita ada hari ini. Lu nggak mungkin bisa mimpin ratusan orang, ribuan orang, kalau bukan karena ada orang yang ngikut gitu, yang mau memang bersama-sama dengan lu gitu. Nah itu poin penting sih yang kita mesti ingat bersama-sama. Mungkin thank you Kodron, tadi gue juga udah dapat banyak banget nih dari Kodron. Kita harus benar-benar membangun hubungan, kita harus benar-benar turun gitu ya. Nggak bisa kita sebagai leader itu hanya di atas aja gitu. Nah tapi Kodron, ada nggak sih hal terberat yang Kodron alami selama menjadi leader sekarang ini? Ada nggak sih hal terberat itu yang mungkin menurut Kodron, waduh ini berat banget gitu? Ya kalau bicara hal yang terberat, banyak lah ya, banyak sebenarnya banyak gitu. Karena namanya memimpin, kalau kita mau melayani orang, artinya kan kita harus berkorban. Nah, ada pilihan kan gitu. Terus kemudian kita kalau bersedia dibentuk, mau belajar, tetap rendah hati, itu juga sebuah proses yang gak gampang. Jadi kalau ditanya hal yang paling berat, mungkin gini ya, satu, yang aku rasa hal yang paling berat adalah ketika kita sudah melakukan sesuatu dengan yang terbaik, tapi orang lain menganggap kita punya maksud tertentu yang nggak tulus. Padahal kita udah tulus nih gitu maksudnya. Kita tuh genuine aja gitu, memang lakuin ini nih supaya yang terbaik dihasilkan. Tapi orang yang dipimpin atau orang yang bersama-sama dalam kepemimpinan merasa bahwa ini Darwin ini punya maksud di jalan-jalan ini.
jangan-jangan ini nggak tulus nih. Nah itu yang menurutku satu paling berat buat aku ya, karena menurutku buat pemimpin masing-masing pasti beda porsinya gitu. Kalau aku menurutku itu yang paling berat, dan itu bisa membuat kayak ini dalam hati gini kayak ngomongnya, gila ya, lu nggak mikir gue udah sampai sungguh-sungguh kayak begini gitu. Nah itu bisa ada tuh perasaan gitu. Itu satu yang paling berat. Yang kedua adalah ketika kita sudah all out, terus belum ada hasil yang signifikan. Ya ini sih nggak seberat yang pertama lah ya. Yang kedua tuh lebih ke sisi benar-benar butuh kesabaran dan butuh tetap memutuskan untuk ya udah nggak apa-apa, aku mau tetap konsisten, tetap tabur aja yang baik. Nah itu yang susah, karena kan waktu bikin sesuatu terus nggak berubah nih gitu. Mau lead apapun lah ya, gereja, perusahaan, apapun gitu ya. Kita sudah berusaha yang terbaik, tapi ternyata hasilnya belum signifikan atau belum ada perubahan gitu. Nah, kita yang paling sulit buat aku itu gimana memelihara untuk tetap konsisten melakukan itu sampai lihat hasilnya. Nah, mungkin dua hal itu sih. Nah, ada lagi kok. Tentu kan menjadi seorang leader kan nggak mungkin biasakan dari diri sendiri juga kan, ya. Salah satu faktornya. Mungkin ada faktor lain yang dari luar gitu. Ada nggak sih selama ini apa yang menginspirasi ke Darwin untuk menjadi leader seperti sekarang? Atau siapakah ada yang menginspirasi nggak? Menginspirasi banyak ya, bukan cuma satu pastinya. Tapi maksudnya yang penting sih sebenarnya yang membuat kita bisa sustain juga karena faktor ada kita memberikan diri kita untuk berada di dalam covering sekelompok orang tertentu. Aku sebutnya sekelompok orang tertentu. Sekelompok orang ini bicara tentang siapa? Tentang orang yang di atas kita secara kapasitas, kualitas. Kalau di gereja kan ada bapak rohani kami sebutnya. Kalau di perusahaan pasti kalau kita udah direktur ya kita mesti belajar dari direktur mungkin perusahaan lain yang memang secara relationship kita bisa relate, yang kita bisa kenal. Kemudian kita bersedia untuk belajar dari mereka gitu. Karena sebagai pemimpin ya kita nggak boleh berhenti belajar sih, intinya itu. Jadi harus ada di covering itu. Ketika ada apa-apa kita tahu kita mesti ngobrol dengan siapa, cari siapa. Dan mesti pastikan orang itu benar. Tanda kutip benar secara kehidupan. Jangan orang yang ngawur gitu loh hidupnya. Dia sih hebat memimpin tapi ngawur hidupnya gitu. Keluarga berantakan, selingkuh gitu. Ya jangan melibatkan diri dengan pergaulan yang seperti itulah gitu ya. Melihat dari kejauhan, ambil positifnya boleh, tapi kalau minta saran aku rasa berat lah gitu ya. Tapi lebih baik carilah orang yang benar, memang secara karakter benar, secara tanda kutip buah dalam hidupnya itu kelihatan benar gitu. Nah terus yang kedua, orang yang selevel dengan kita. Kita perlu punya rekan-rekan untuk memimpin bersama. Rekan-rekan yang tahu memang sehari-harinya kita. Kalau yang tadi kan mungkin ketemunya bisa sebulan sekali, atau bahkan 2 bulan sekali, atau bahkan mungkin pas kita ada ngadepin problem. Tapi yang rekan-rekan kita ini adalah orang-orang yang memang menemani kita sehari-hari dalam proses. Nah, dalam memimpin itu nggak serta-merta menurutku orang harus misalnya gini, posisiku hari ini penatua jemaat, kami sebutnya di Abalov gitu ya. Terus ada orang-orang yang aku pimpin di bawah, yang kita sebut strategic leader misalnya. Aku nggak boleh menempatkan mereka seperti, ya kamu bawahanku ya gitu. Tapi aku harus menempatkan mereka sebagai rekan yang memang bersama-sama. Nah orang-orang inilah yang bisa membawa kita maju bersama gitu. Kenapa? Karena mereka yang tahu sehari-harinya kita. Nah, terus yang ketiga ya memang orang-orang yang kita pimpin. Kita perlu punya sekelompok orang yang kita pimpin, yang memang kita tahu nih orang-orang nih is our support system gitu. Nah ini memang harus ditemukan. Nggak semua orang yang kita pimpin bisa jadi support system. Karena ada orang-orang yang cuma ngikut aja, tapi mereka nggak really support 100% yang memang selalu ada, selalu ready. Nah kita mesti temukan orang-orang ini. Nah aku percaya kalau ini kuat, otomatis memang perjalanan ke depannya akan lebih baik. Gitu. Kan tadi Koko ada cerita tuh kayak orang kalau kita udah ngelakuin sesuatu tapi orang mencuriga ini bisa atau enggak sih gitu kan. Tapi kita boleh nggak sih sebagai pemimpin itu kayak gak usah dengerin kata orang deh gitu. Tapi kan kita juga butuh mereka kok. Jadi dilema gitu gimana sih? Oke. Jadi namanya pemimpin kan harus selalu belajar, tadi aku bilang kan. Maksudnya lemah lembut itu bicara rela dibentuk. Rendah hati itu belajar bahwa kita menyadari bahwa keberadaan kita memang karena Tuhan dan karena orang lain yang bersama dengan kita. Jadi setiap kali ada tanda kutip gesekan yang seperti itu, kalau aku ya responinya sekarang belajarnya gini. Sekarang aku belajar tuh mengevaluasi diri setiap kali ada kejadian yang seperti itu.
udah tulus nih, dari hati memang nggak ada maksud apa-apa, tapi kok orang bisa curiga ya? Gitu. Nah, aku evaluasi diri. Satu, apakah karena penyampaianku yang terlalu, tanda kutip dominan tadi, terlalu kayak ngegas gitu, sehingga orang berpikir, ini orang ngapain ya, mau buru-buru ya kesannya gitu. Nah, aku evaluasi diri. Apakah penyampaianku yang salah? Timingnya yang kurang tepat? Atau memang cara bicaranya yang kurang pas? Nah, aku evaluasi diri. Nah, aku mulai belajar tuh di situ untuk merubah cara penyampaian, terus timingnya cari yang pas gitu. Jadi kadang-kadang kita contoh lah, kita mau menggerakkan orang yang kita pimpin ini ke satu arah. Tapi kita waktu menyampaikan itu di momen memang kita semua lagi crowded, lagi tertekan. Urusan lagi berat, kemudian misalnya gereja lagi ngalamin masalah, terus kita sampein gitu. Itu bukannya memberikan encouragement, malah membuat orang jadi kayak, ini masalahnya belum selesai, terus mau lanjut lagi gitu. Nah, itu kan jadi problem. Terus yang kedua, responku pribadi adalah, boleh nggak kalau ternyata gini, setelah evaluasi ternyata aku sudah berusaha nyampein dengan benar, sudah dengan timing yang tepat gitu misalnya. Tapi ada orang-orang juga masih keep complaining gitu ya, atau mau ngomongin kita di belakang lah gitu. Nah, kalau udah begitu, kita berdoa sama Tuhan dan biarkan waktu yang membuktikan. Karena gini, mau kita agama manapun, Tuhan kita di atas itu ada, dan Dia adil. Dia akan menunjukkan buat orang-orang di sekeliling kita siapa yang benar pada akhirnya. Jadi tapi kita sikap hatinya nggak gini loh, sikap hatinya nggak kayak lu lihat aja nanti ya gitu. Nah, nggak gitu. Kalau sikap hati kita gitu, Tuhan juga tahu. Iya. Nah, Tuhan akan biarin gesekan akan terus ada supaya sampai kita apa? Sampai kita humble. Karena humble tuh bicara apa? Humble tuh bicara hidup yang apa ya? Hidup yang menurut enteng gitu. Maksudnya karena kita, ada salah satu pengkhotbah pernah ngomong gini kan, tempatkan dirimu serendah-rendahnya sehingga tidak ada orang lain yang bisa merendahkan kamu gitu. Itu poin yang bagus menurutku, karena rendah hati itu bicara yaitu kita tuh hidup jadi enteng, nggak perlu lagi memusingkan orang ngomong apa, karena kita santai aja gitu. Memang hidup kita lega gitu. Maksud kalimat tadi yaitu izinkan Tuhan yang membuktikannya. Pada akhirnya waktu yang akan membuktikan juga siapa orang yang benar. Ya udah, lega aja gitu. Itu sih. Saya mau bertanya, saya punya pengalaman pribadi nih ya tentang leadership tentunya ya. Kan memang kalau seandainya kita punya gap antara atasan dan bawahan kan memang gede, lumayan gapnya itu ya. Tapi kalau misalkan seandainya kita sebagai atasan, kita bergaul baik dengan bawahan kita gitu, mungkin gapnya yang lumayan besar, kita bergaul baik tapi mereka tidak menghargai gitu. Mungkin ada saran nggak dari? Aku rasa kalau kita benar dan kita tetap punya pemikiran yang memang melihat jauh ke depan, bisa memberikan mereka guidance. Mau gimana pun sih mereka nggak mungkin lost respect ya kepada kita gitu. Karena respect itu nggak didapat dari sebuah image yang kita ciptakan, tapi dari memang kehidupan kita yang real yang mereka bisa lihat gitu. Nah, biasanya orang bisa kehilangan respect sama kita karena memang kita punya cacat dalam hidup kita, celah yang kita nggak menunjukkan niat kita untuk mau berubah. Nangkep ya? Jadi orang kalau udah deket kan jadi tahu nih rahasia hidup kita apa gitu. Makin dalam ya makin kenal gitu. Dan yang dia lihat tuh adalah gini loh, orang ini punya niat mau berubah nggak ya gitu. Memang mungkin belum jadi lebih baik. Misalnya contoh lah, kita orangnya itu emosional misalnya gitu. Dan ketika jaraknya jauh dia nggak terlalu lihat karena nggak banyak bersentuhan sehari-hari. Makin dekat makin lihat kan, ternyata nih Darwin emosional orangnya, tawan nih gitu. Nah, yang akan membuat dia kehilangan respect adalah kalau kita tidak kunjung menunjukkan perubahan. Maksudnya kita harus menunjukkan kepada dia bahwa kita perlu mengakui itu di hadapan dia bahwa ya gue memang orang emosional, tapi gue sedang belajar untuk berubah dan gue butuh orang untuk memberikan masukan supaya gue bisa lebih baik. Harusnya sih gitu ya, karena memang pandangan di luar sana kan ada orang yang bilang jangan terlalu dekat sama orang-orang bawah, nanti mereka nggak bisa respect lagi sama kamu. Ya, kalau mereka kehilangan respect pasti ada sesuatu yang salah sih dalam hidup kita. Gitu sih. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari prinsip-prinsip nih kok. Mungkin prinsip-prinsip apa sih yang Darwin pakai untuk menjadi leader yang sampai sekarang ini gitu? Boleh nggak di-share? Ya kalau prinsip-prinsip sebenarnya balik kayak yang tadi, nggak ada yang lain sih. Kalau prinsip-prinsip karena dua hal tadi yang jadi utama,
relate ya. Terus yang kedua kan bicara example. Ya balik lagi ke situ sih kalau prinsip-prinsip. Mungkin prinsip tadi udah jelas lah. Tadi kan udah semuanya itu prinsip sebenarnya sih. Kalau dijalanin ya seharusnya kita bisa memimpin dengan baik gitu ya. Tapi di luar itu ada tips-tips lah ya. Tips-tips maksudnya bicara tentang pemimpin itu penting untuk dia terus mengembangkan karakter. Terus dia perlu mengembangkan sebuah nilai yang jelas yang dia mau bangun dalam hidup dia. Jadi orang kalau lihat si A gitu ya, atau lihat Darwin, mereka harus jelas nilai apa sih yang Darwin bangun sebagai pemimpin. Itu harus jelas gitu. Dan tiap-tiap orang bisa berbeda nggak apa-apa, tapi yang penting nilai itu benar dan jelas orang bisa lihat gitu. Jadi karakternya mesti benar-benar terlihat, nilai dia juga mesti kelihatan, nilai-nilai hidup dia apa. Nilai sebenarnya juga prinsip itulah ya. Dan yang ketiga, pengetahuan di otaknya ya nggak boleh cuma itu aja. Ya dong, maksudnya ini penting nih. Orang mimpin tapi nggak pernah mau belajar ya repot. Gitu. Dia harus mau belajar, harus mau mengembangkan pengetahuan dia gitu. Contoh gitu ya, belakangan kita develop apps di gereja gitu. Dan nggak mudah. Aku backgroundnya IT dulu, lulusan IT gitu. Tapi kan zaman tahun 2004 apps mah belum ada. Orang dulu kuliah masih programmingnya pakai bahasa C. Tapi sekarang kan mesti lead project timnya gitu ya, maksudnya project timnya yang memang untuk develop apps dari zero lagi kan, akhirnya ngumpulin mereka jadi ngerti kenapa ya kok nggak bisa gitu, kenapa kalau bahasanya ini pakainya ini nggak bisa gitu, jadi ngerti ternyata kalau iOS itu gini, kalau ternyata Android itu gini, kalau harus develop pakai bahasa ini harus pakai bahasa ini supaya plot dan segala macam, jadi ngerti nah itu kan artinya pengetahuan harus berkembang, harus tanya sana sini, apalagi dengan kita hari ini punya akses ke dunia online yang begitu hebatnya, masa sih kita nggak bisa belajar gitu? Karena luas banget kan, lu cari apa aja ada gitu. Google bentar lagi menyamai Tuhan katanya. Soal tahunya, tapi nggak ada kuasanya sih. Jadi ya itulah prinsipnya gitu. Ya tips-tipsnya yang bisa dikerjakan. Nah yang terakhir ini kan penonton SAJ ini banyak kan generasi muda. Boleh nggak dibagiin pesan-pesan nih buat sobat-sobat SAJ yang masih muda nih yang tentang leadership gitu? Ya. Jadi ingat ya, maksudnya sebelum kita bisa memimpin, kita harus bisa dipimpin dulu. Orang yang bisa dipimpin, maka dia akan punya kesempatan satu hari bisa memimpin. Terus yang kedua, setelah dipimpin, ya dia harus belajar memimpin diri sendiri dulu. Kalau nggak pernah ada disiplin hidup yang dibangun setiap hari, yang konsisten, gimana caranya kita mau memimpin orang lain? Kita bisa ngomongin orang lain untuk, misalkan contohnya, datang kerja jangan telat, gitu ya. Tapi kita sendiri telat. Datang kuliah jangan telat, jangan bolos. Ya kita sendiri bolos. Ya harus pimpin diri sendiri dulu, gitu. Terus baru kemudian kita belajar memimpin. Nah, orang-orang muda belajar memimpin gini. Kita melihat banyak orang yang hari ini bisa langsung ada di posisi yang terkenal. Ya tapi kadang-kadang prosesnya instan. Nah, segala sesuatu yang instan biasanya nggak bisa long lasting gitu. Nah makanya untuk jadi pemimpin ya kita harus belajar proses bertahap gitu ya. Mimpin dari hal yang sederhana dulu gitu, dari hal yang kecil. Ketika kita mulai kerja di kantor misalnya, atau kuliah deh, kita bisa kuliah gitu ya. Kita kuliah kan ada orang-orang yang bersama-sama dengan kita pasti gitu ya. Belajar mimpin di kelompok mungkin, belajar mimpin nanti setelah kerja mungkin mimpin orang 1-2 orang yang bersama dengan kita, jadi partner kita di pekerjaan, kemudian nanti dipercayakan di posisi lebih tinggi. Ya semuanya pasti dalam proses lah ya. Dan termasuk juga memimpin keluarga gitu. Karena kan sebelum memimpin sebuah keluarga, ya mimpin diri sendiri dulu, habis itu mimpin pasanganmu, baru bisa mimpin anak-anakmu. Itu sih mungkin yang bisa disampaikan. Oke, thank you banget nih Ko Darwin udah sharing ke kita, udah tips juga sangat berguna banget buat kita nih. Nah, dan mungkin yang terakhir kok, kita jadi ada slogan dari kita, memang ciri khas dari kita sama-sama bilang selalu ada jalan, tapi dengan sesuai bangun gua. Oke, siap. Terus saatnya kita mengadakan selalu ada jalan. Thank you guys and see you on our next video. Bye. Memimpin bicara tentang sejauh mana kita melayani dengan cara kita berani berkorban buat orang lain. Memimpin juga bicara tentang bagaimana kita menjadi contoh kepada orang lain supaya orang lain bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan dalam menjadi contoh? Tentunya ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, kita perlu menjadi
orang yang otentik dan juga tulus. Otentik bicara tentang kita menjadi pribadi yang apa adanya. Tulus bicara kita tidak menyimpan agenda tertentu ketika kita memimpin orang lain. Kita menyampaikan dengan apa adanya, kita memimpin, membangun hidup orang lain dengan tulus, dengan kerinduan supaya mereka juga bisa bertumbuh, bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Contoh berikutnya yang kita mesti berikan adalah gentle and humble, lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut bicara tentang bagaimana kita punya sikap bersedia untuk dibentuk, bersedia untuk melewati sebuah proses. Rendah hati bicara tentang kita menyadari bahwa keberadaan kita bukan karena kehebatan kita semata-mata, tapi karena Tuhan dan karena orang-orang yang bersama dengan kita. Prinsip-prinsip ini kita perlu hidupi supaya di kemudian hari kita bisa menjadi pemimpin yang memimpin orang lebih banyak, berdampak positif, bahkan bisa melihat orang-orang berubah kehidupannya karena kita mengambil peranan kita untuk memimpin mereka. Thanks for watching.